Bab 5. Membangun masa depan yang kekal. Lebih dari segalanya, sebagai orang tua, kita ingin agar anak kita menyadari siapa sebenarnya Allah itu dan agar mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Bila hal ini sudah terjadi, kita tahu bahwa masa depan mereka yang kekal sudah terjamin. Kita yakin kalau mereka meninggal, kita akan berjumpa mereka di sorga. Sungguh suatu pengharapan yang indah. Debbie Bond dan suaminya Gabri yang kadang-kadang ikut di dalam kelompok doa, berdoa syafaat demi kehidupan anak Anda. Suatu ketika memintaku menulis sebuah lagu untuk salah satu albumnya. Dia ingin lagu itu menjadi lagu wajib yang bergaung dari relung hatinya untuk anak-anaknya. Aku menuliskan lirik lagu berikut ini dan suamiku menyusun musiknya. Debbie telah merekam lagu yang disebut Above All Else, lebih dari segalanya. Ini dan seringkali dinyatakan dalam konsernya. Aku percaya kata-kata ini menyimpulkan isi hati para orang tua yang percaya. Begitu banyak yang harus kukatakan dan hanya ada waktu seumur hidup ini untuk mengatakannya. Betapa pesatnya waktu berlalu. Kalau aku boleh menentukan jalanku, aku akan terus-menerus melindungimu dalam pelukanku. Sewaktu badai hidup mengamuk, aku tidak akan selamanya bersamamu, anakku, tetapi kata-kata nasihat akan kuberikan. Bila angin pengharapan lenyap, kata-kata ini akan menjadi hidup. Lebih dari segalanya, ketahuilah Allah satu-satunya yang tak pernah tinggalkanmu. Bersandarlah padanya lebih dari segalanya. Dialah kasih yang dapat kau harapkan, hati yang rindu menyayangi. Bila dalam malam kelam engkau tersesat, Dia ada di sana. Dialah Bapa yang kekal. Di tangannya engkau takkan pernah jatuh. Dia menggenggam selamanya, lebih dari segalanya. Dia pencipta tawamu. Dialah penada air matamu. Dia yang harus kau takuti lebih dari segalanya. Dialah yang pemberi kerajaan, dibeli untukmu sejak mula, dan Dia akan meminta hatimu kau serahkan lebih dari segalanya. Begitu banyak yang harus dikatakan, dan tidak ada cukup waktu lagi untuk berkata. Hanya kasihilah Tuhan lebih dari segalanya. Kedua anakku mengambil keputusan menerima Yesus dalam hidup mereka ketika mereka berusia 5 tahun. Kami telah mengajarkan tentang Allah, membacakan cerita-cerita Alkitab, berdoa bersama mereka setiap hari, dan membawa mereka setiap minggu ke gereja agar mereka diajar jalan Tuhan. Mereka juga banyak melihat orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Tetapi kami tidak pernah memaksa mereka atau meminta mereka mengambil keputusan menerima Yesus. Kami hanya berdoa semoga apa yang mereka pelajari dalam hidup mereka akan merasuki hati mereka dan menumbuhkan kerinduan mereka untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kami ingin keputusan itu timbul dari hati mereka sendiri dan bukan karena desakan orang lain. Ketika saat itu tiba, anak-anak itu memulai percakapan dengan bertanya tentang Yesus dan diakhiri dengan meminta kami berdoa bersama mereka ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Sejak itu suamiku dan aku merasa damai karena kami tahu masa depan kekal anak-anak kami akan dipenuhi sukacita dan sudah terjamin. Berapapun usia anak Anda saat ini, Anda tidak pernah terlalu terlambat atau terlalu cepat untuk mendoakan keselamatan jiwa mereka. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Dia juga mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu pasal 3 ayat 20.
Kami ingin anak-anak kami membuka hati mereka bagi Yesus dan agar mereka mengalami kerajaan Allah baik di dalam hidup ini maupun untuk selama-lamanya. Ingat, kalau Anda tidak berdoa untuk masa depan kekal anak-anak Anda, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki masa depan yang Anda inginkan bagi mereka. Segera setelah anak-anak kita menerima Tuhan, kita harus terus-menerus berdoa bagi hubungan mereka dengan Tuhan. Anda tentu telah sering kali mendengar anak-anak yang berjalan bersama Tuhan di masa mudanya, tetapi berpaling dari Tuhan pada masa remaja atau dewasa, bukan? Tentunya kita ingin agar anak-anak kita terus-menerus menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, agar mereka hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 9-10. Seperti Paulus dan Timotius mendoakan hal ini bagi anak-anak Allah di Kolose, kita juga perlu mendoakan hal yang sama untuk anak-anak kita. Selalu ada kehidupan Tuhan yang lebih berkelimpahan yang ingin Tuhan bukakan bagi kita untuk kita alami. Karena itu kita perlu selalu terus-menerus berdoa agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya pada anak-anak kita. Doa. Tuhan, aku membawa, sebutkan nama Anda, ke hadapan-Mu dan memohon agar Engkau menolongnya untuk memahami siapa diri-Mu dengan lebih mendalam. Bukalah hatinya dan tuntunlah dia agar memahami sepenuhnya kebenaran tentang diri-Mu. Tuhan, Engkau berjanji dalam firman-Mu, jika kamu mengaku dengan mulut-Mu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Aku berdoa agar anakku memiliki iman seperti ini. Semoga dia mengaku Engkau sebagai juru selamatnya. Semoga dia dipenuhi Roh Kudus-Mu. Semoga dia selalu mengakui Engkau dalam seluruh segi kehidupannya, dan semoga dia selalu memilih untuk mengikut Engkau dan jalan-jalan-Mu. Tolonglah dia agar sepenuhnya percaya bahwa Yesus telah menyerahkan hidupnya bagi dirinya, supaya dia dapat memiliki hidup kekal dan berkelimpahan sekarang ini. Tolonglah dia untuk memahami bahwa Engkau mengampuni dia sepenuhnya, supaya hidupnya tidak perlu diliputi rasa bersalah dan tidak dihantui ketakutan akan penghukuman. Aku berdoa agar hidupnya berbuah-buah dan dia selalu bertambah dalam pengenalan akan Engkau. Semoga dia selalu mengerti kehendak-Mu, memahami tuntunan Roh Kudus, dan menyenangkan hati-Mu dalam seluruh jalan hidupnya. Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu pada anak-anak-Ku. Yesaya 44 ayat 3. Aku berdoa agar hari ini Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu pada, sebutkan nama anak Anda. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperhatikan masa depan kekalnya lebih dari diriku sendiri dan masa depannya aman bersama-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa agar dia tidak akan ragu atau tersesat dari jalan yang telah Engkau tentukan baginya sepanjang hidupnya. Senjata peperangan. Pakailah beberapa ayat di bawah ini dan kutip di dalam doa-doa kita. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 40. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus.
Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes pasal 14 ayat 16-17.